Pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok manusia yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting api yang membara. Beliau bertanya, "Siapakah orang-orang itu?" Jibril alaihissalam menjawab, "Mereka adalah para mubalik dari umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka dakwahkan." Sebuah hadis lain menyebutkan, sebagian ahli surga akan mendatangi sebagian ahli neraka dan bertanya, "Mengapa kalian berada di neraka? Padahal kami telah mengikuti ajaran-ajaranmu sehingga kami berada di surga." Jawab mereka, "Karena kami tidak mengamalkan apa yang kami sampaikan kepada orang lain." Hadis lain berbunyi, azab Allah akan lebih cepat diturunkan ke atas ulama yang jahat. Mereka sangat terkejut dan bertanya, "Mengapa azab Allah lebih dahulu menimpa kami daripada menimpa para penyembah berhala?" Dijawab, orang-orang berilmu yang berbuat maksiat tidak mungkin disamakan dengan orang yang tidak berilmu yang berbuat maksiat. Alim ulama yang mukhlis menulis bahwa nasihat-nasihat agama yang tidak diamalkan oleh orang yang memberikan nasihat tidak akan memberi manfaat kepada orang lain. Itulah sebabnya walaupun pada zaman ini setiap hari ada bermacam-macam nasihat, ceramah, majelis taklim dan tulisan-tulisan, semuanya kurang berpengaruh terhadap amalan para pendengar dan pembacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Apakah kamu menyuruh manusia agar berbuat kebaikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berfikir? Quran Surat Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan; tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan; dan tentang ilmunya, apakah ia mengamalkannya." Abu Darda radhiyallahu an, seorang sahabat yang terkenal berkata, "Yang paling aku takuti ialah pertanyaan yang akan ditanyakan kepadaku pada hari kiamat di depan seluruh manusia, yaitu, apakah kamu telah mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu miliki?" Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah makhluk yang paling buruk?" Beliau menjawab, "Jangan bertanya kepadaku mengenai hal-hal buruk. Bertanyalah mengenai yang baik. Makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat." Dalam sabda beliau lainnya, ilmu itu ada 2 macam. Pertama, ilmu yang hanya ada dalam ucapan. Ini pembungkam Allah terhadap pemiliknya dan akan menuntut ulama tersebut. Kedua, ilmu yang memberi kesan ke dalam hati yang akan memberi manfaat. Maksudnya, seseorang dalam menuntut ilmu agama hendaknya tidak hanya yang bersangkutan dengan masalah lahiriah, tetapi juga ruhaniyah, supaya berkesan di dalam hati. Kalau ilmu tidak berkesan di hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut pada hari kiamat, "Apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki?"